Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya Iwan Fales, yang kedua ada Erika Sinta Dewi, yang ketiga Alromatul Fajriyah, yang keempat Siti Wahyu, yang kelima Muhammad Rizky Abdillah. Saya akan mempresentasikan tentang etika pengembangan dan penerapan iptek dalam pandangan Islam. Haruskah kita ketahui bahwa perkembangan iptek dalam Islam itu pada dasarnya ada dua. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariat Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari yang kita rasakan bersama. Yang selanjutnya ada sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran agama. Pengetahuan dan kebenaran agama yang berisikan kepercayaan dan nilai-nilai dalam kehidupan dapat dijadikan sumber dalam menentukan tujuan dan pandangan hidup manusia dan sampai kepada perilaku manusia itu sendiri. Dalam agama sekurang-kurangnya ada 4 ciri yang kita dapat kemukakan, yaitu yang pertama, adanya kepercayaan terhadap yang gaib, kudus, dan maha agung dan pencipta alam, yaitu Tuhan semesta. Yang kedua, melakukan hubungan dengan hal-hal di atas dengan berbagai cara, dengan cara ritual, pemujaan, pengabdian, dan doa. Ketiga, adanya suatu ajaran yang harus dijalankan oleh setiap penganutnya. Yang keempat, menganut ajaran Islam. Ajaran tersebut diturunkan oleh Tuhan tidak langsung seluruh umat manusia, melainkan kepada nabi-nabi dan rasulnya. Yang selanjutnya ada paradigma ilmu bebas dan ilmu tidak bebas nilai. Paradigma ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai, yaitu haruskah kita ketahui dulu pengertian ilmu. Menurut Daud Yusuf menunjukkan bahwa pengertian ilmu mengacu pada 3 hal, yakni produk-produk, proses, dan masyarakat. Menurut produk itu artinya bagaimana produk ini pengetahuan yang telah diketahui serta diakui oleh masyarakat ilmuwan. Yang dimaksud dengan proses artinya kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan demi penemuan dan pemahaman dunia alami sebagai adanya, bukan sebagaimana yang dikehendaki. Ilmu pengetahuan sebagai masyarakat artinya dunia pergaulan yang tindak tanduknya perilaku dan sikap serta tutur katanya diatur oleh 4 ketentuan, yaitu universalisme, komunalisme tanpa pamrih, dan skeptisisme yang teratur. Yang selanjutnya ada pengertian nilai. Pengertian nilai ini berfungsi mirip dengan agama yang menjadi pedoman kehidupan manusia. Nilai bukan sesuatu yang tidak eksis, sesuatu yang sungguh-sungguh berupa kenyataan tersembunyi di balik kenyataan yang tampak, tidak tergantung pada kenyataan-kenyataan yang lain, artinya mutlak. Paradigma ilmu yaitu terbagi menjadi 2 pandangan. Yang pertama ilmu bebas nilai, yang kedua ilmu terikat nilai atau ilmu tidak bebas nilai. Paradigma ilmu bebas nilai tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terikat dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri.
Ilmu menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Dalam pandangan ilmu yang bebas nilai, eksplorasi alam tanpa batas dibenarkan karena hal tersebut untuk kepentingan ilmu itu sendiri. Dan kadang ilmu bebas nilai ini sangatlah merugikan lingkungannya sendiri. Paradigma ilmu tidak bebas nilai. Ilmu tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangannya paradigma ilmu tidak bebas nilai ini tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Yang selanjutnya, perlunya akhlak Islami dalam penerapan iptek. Martabat manusia di samping ditentukan oleh peribadahannya kepada Allah, juga ditentukan oleh kemampuannya mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan bereksperimen dalam hal-hal apapun, termasuk dalam iptek. Bagi Islam, iptek adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari kebenarannya. Artinya, dalam surat Yunus ayat 101, katakanlah Muhammad, lakukanlah nazar penelitian dengan menggunakan metode ilmiah mengenai apa yang ada di langit dan di bumi. Artinya, dalam surat ini bagaimana kita sebagai umat mengetahui iptek dan perkembangannya itu sendiri, dan kita bisa ada hubungannya dengan iptek dan perkembangannya. Peran pertama yang dimainkan Islam dalam iptek yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Dan inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah. Paradigma Islam inilah yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini. Bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Diakui atau tidak, kini umat Islam telah terjerumus dalam sikap membebek dan mengekor barat dalam segala-galanya. Dalam pandangan Islam, gaya hidup termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan. Bercokolnya paradigma sekuler inilah yang bisa menjelaskan mengapa di dalam sistem pendidikan yang diikuti oleh orang Islam diajarkan sistem ekonomi kapitalis dan pragmatis serta tidak kenal halal haram. Peran kedua Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram, hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dihalalkan atau tidak boleh dimanfaatkan adalah telah yang diharamkan oleh syariah Islam. Keharusan tolak ukur syariah ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadis yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya, termasuk menggunakan iptek dengan ketentuan hukum Allah dan Rasulnya. Dan kesimpulan, iptek yaitu ilmu teknologi dan seni adalah suatu hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Martabat manusia di samping ditentukan oleh keperibadahannya kepada Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam bagaimana bisa mengembangkan iptek-iptek yang baik dan bisa menjauhkan dari iptek-iptek yang tidak benar yang seharusnya kita tidak lakukan bersama. Mungkin sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.